Assalamualaikum Pak Didin. Selamat Waalaikumsalam Bu sore Dwi. Pak Ya, Didin. Gimana kabarnya ya Pak Didin? sore Bu Dwi. Alhamdulillah baik. Bu Dwi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Didin. Ya, Cuma alhamdulillah saya sehat. ingin sharing nih sama Pak Didin nih Pak. Baik Bu, ada apa Boleh tuh? nggak Pak? Mau boleh mau cerita apa nih Bu? Jadi saya ini sedang memikirkan Pak Didin mengenai siswa saya Pak yang sudah dalam 2 minggu terakhir ini tidak masuk kelas Pak. Hmm. Seperti itu. Oh, jadi seperti apa tuh Bu? Siswa bisa tidak masuk ke kelas selama berapa hari Bu siswanya tidak masuk ke dalam kelas? Sudah 2 minggu berturut-turut, Pak Didin. Oh, 2 minggu Siswa ya. saya ini tidak masuk kelas, gitu. Iya. Kira-kira apa itu Bu Dwi penyebabnya sehingga siswa itu tidak masuk ke kelas selama 2 minggu? Lumayan lama tuh Bu ya? Iya, betul Pak Didin. Jadi memang ada runtutan ceritanya, Pak Didin. Ya, Di saat awalnya memang anak ini sakit, Pak. Sakit ya, tuh. Selama 3 hari berturut-turut anak ini sakit gitu kan. hmm, Terus akhirnya saya menghubungikan anaknya, saya bilang sakit apa nak gitu kan sampai tiga ya, hari, apakah sakitnya parah gitu kan, seperti itu. Terus anaknya bilang sih cuman biasa bu, demam, batuk pilek seperti itu. Terus kan saya sampaikan kalau misalkan lebih dari 3 hari baiknya ke dokter gitu kan supaya hmm, lekas sembuh gitu Pak Didin. ya betul. Seperti itu. Hmm, Anak itu merespon baik bu gitu. hmm, Kalau misalkan nanti belum sembuh saya akan ke dokter gitu ya. Jadi bisa ngirim surat kan, saya bilang begitu. ya, Ya, anak tersebut gitu. Tapi setelah 1 minggu gitu ya Pak Didin, anak ini masih tidak masuk gitu kan dan tidak ya, mengirim surat gitu Pak Didin. Anak ini tidak mengirim surat selama ya. 1 minggu sakit itu gitu. Terus Terus, di minggu ya, kedua itu kan saya hubungi anak ini, katanya sih sudah tidak sakit, tapi oh sedang ada ya, masalah keluarga gitu Pak Didin. oh. Jadi Ibu tadi kan sudah mengetahui anak murid Ibu tidak masuk selama 2 minggu. Tadi Ibu sudah menelusuri ternyata anak itu sakit ya selama 3 hari dan sudah mengirimkan surat juga. Dan kemudian ternyata setelah 3 hari tidak masuk dan sakit, ternyata 1 minggu siswa tersebut tidak masuk juga. Dan kira-kira Ibu sudah tahu tidak apa penyebabnya kenapa si siswa itu tidak masuk selama 2 minggu? Ya tadi kan Ibu sudah tahu selama 3 hari dan seminggu, dan selama 2 minggu kira-kira Ibu tahu apa itu penyebabnya? Nah ini yang sedang saya lakukan Pak Didin. Jadi yang 1 minggu itu memang anak tersebut sakit ya Pak ya, Hmm. walaupun tanpa surat dokter anak tersebut sakit. Nah terus yang minggu selanjutnya setelah saya komunikasi dengan anaknya, katanya sedang ada masalah keluarga Pak, itu. Hmm. Saya mencoba melakukan pendekatan kepada anak ini ya. Anak ini tapi jika ditelepon itu tidak mau menjawab Pak Didin gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan di WA dia respon gitu. Oh, Saya seperti itu. berusaha gitu ya komunikasi gitu kan ada masalah apa gitu kan. Mungkin saya tidak bisa membantu, tapi kan paling tidak mungkin saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk si Ya. anak. Tapi Oh, anak ini gitu. bilang masalahnya sudah beres kok bu gitu masalahnya. Hmm. Oh gitu, alhamdulillah saya bilang gitu kan. Berarti udah nggak ada alasan kan untuk nggak masuk sekolah. Iya, saya mau masuk seperti itu Pak Didin. Nah, Oh, setelah bicara seperti itu, ternyata minggu depannya tidak masuk juga Pak Didin. oh, Seperti oh, itu. seperti itu. Jadi Iya, siswa sudah merespon pertanyaan Ibu melalui chat. Nah, itu di minggu iya pertama betul. ya. Oh, kemudian tidak masuk kembali. Kira-kira
kalau Ibu sudah mengetahui siswa kan tidak masuk selama seminggu dan sudah merespon, dan Ibu juga, Bu Dwi tadi sudah mengetahui permasalahannya, ternyata, apa tadi Ibu permasalahannya? Permasalahannya jadi, saya memang kesulitan berkomunikasi dengan wali murid dari anak tersebut. Akhirnya Oh saya ya. mencoba menelusuri Pak, menelusuri rekam jejak, anak ini gitu. Mmm. Ternyata anak ini memang anak yatim piatu, Pak Didin. Mmm. Anak yatim piatu dan, Oh. sekolahnya pun ternyata dibiayai oleh suatu yayasan, lembaga, Mmm. seperti Iya itu. ya. Eee, menurut saya sih, tadi saya setuju dengan tindakan, Bu Dwi. Ya pertama Bu Dwi, memberi, apa namanya, menanyakan siswa kabarnya, terus Ibu, apa namanya, sudah menghubungi siswanya dan ada respon, dan ternyata, siswa tersebut, apa namanya, yatim piatu dan, ternyata permasalahan itulah yang berakibat, ternyata siswa itu tidak masuk. Dan saya juga setuju dengan, apa namanya, eee, cara Ibu bagaimana cara mendapatkan, informasi tentang siswa itu tidak masuk. Kemudian jadi sekarang, kira-kira rencana Ibu apa? Rencana Bu Dwi agar siswa itu, dapat masuk ke sekolah kembali. Karena setelah kita lihat, permasalahan siswa tersebut, ada beberapa masalah kayak gitu. Jadi kira-kira rencana Ibu agar siswa itu, untuk masuk sekolah kembali apa kira-kira rencana Bu Dwi selanjutnya? Rencana saya sendiri, Pak Didin, saya akan melakukan beberapa hal ya. Yang Mmm. pertama tentu, tetap berkomunikasi dengan anak ini gitu kan. Walaupun anak ini hanya merespon melalui WA, saya tetap, Iya. memberikan motivasi gitu kan untuk semangat belajar, karena menurut pengamatan saya sepertinya anak ini sedang ada masalah keluarga gitu. Mmm. Karena memang yatim piatu kan ya Pak, dia dari kecil ternyata, gitu. Oh. Terus yang kedua, saya akan meminta bantuan pihak dari yayasan tersebut yang membantu membiayai sekolah anak ini gitu Pak. Mmm. Saya akan menelusuri gitu kan, pihak yayasan ini supaya bisa membantu menjembatani antara saya dengan anak ini, atau bahkan bisa, memberikan gitu, ikut memberikan motivasi dan semangat untuk anak ini, seperti itu Mmm. Pak. Oh, seperti itu. Ya, saya setuju dengan tindakan Bu Dwi selanjutnya. Pertama tadi Bu Dwi tetap berkomunikasi ya dengan siswa walaupun, eee, berkomunikasinya melalui, via WhatsApp ya, via via Iya, handphone. Dan juga saya setuju, dengan adanya komunikasi Bu Dwi, mudah-mudahan, siswa tersebut termotivasi ya untuk, masuk sekolah kembali. Dan saya juga setuju tadi dengan, tindakan Bu Dwi bisa mencari informasi dengan, apa namanya, dari kalangan yayasan ya. Karena dari betul. yayasan tersebut siswa itu, bisa membayar sekolahnya. Ya mudah-mudahan dengan, tindakan Bu Dwi itu dapat, siswa itu termotivasi ya untuk, dapat masuk, sekolah kembali. Terus, Mmm, tadi Bu Dwi sudah melakukan tindakan, sudah menanyakan siswa, sudah menanyakan kabar, sudah memberikan motivasi ke siswa. Sekarang kira-kira, setelah Bu Dwi, mengetahui siswa itu tidak masuk dan, seandainya siswa itu masuk, ke sekolah, kira-kira, komitmen apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa tersebut, agar siswa tersebut, tidak apabila ada masalah atau tidak masuk ke sekolah, ya dia akan bercerita kepada Ibu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa tersebut? Jika seandainya anak ini sudah masuk ya Pak Didin, Ya. saya akan melakukan segitiga restitusi ya Pak Didin, Oh untuk ya. anak ini gitu. Mhm. Jadi, saya tidak akan
bukannya menghakimi ya, tidak Ya. menghakimi ataupun memarahi, tapi saya akan melakukan segitiga restitusi. Saya akan menanyakan kepada anak ini gitu kan, tentang bagaimana dia gitu kan, atau alasan gitu ya Pak ya. Alasan dari tindakan ini seperti apa. Pasti kan anak ini pasti ada punya alasan ya Pak. Kenapa tidak masuk selama 2 minggu berturut-turut gitu. Kalaupun misalkan dia anak mau menghindar kan sudah pasti dia tidak menjawab WA saya sama sekali ya Pak Didin ya. Iya betul Bu. Iya Tapi betul. anak ini dengan santun masih menjawab Pak. Jadi saya akan menanyakan kembali alasan gitu kan, alasan dari tindakan yang dia lakukan. Kedua, saya akan validasi ya tindakannya. Anak ini apakah yang dia lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu sebelumnya. Lalu saya akan menanyakan tentang keyakinan, katanya. Keyakinan yang dia miliki atau cita-cita dia gitu kan, atau mau seperti apa gitu. Nah, apakah jika dia punya keyakinan yang tinggi, apakah seperti ini sudah betul gitu Pak? Mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi untuk anak ini Pak Didin. Oh iya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan dengan Bu Dwi ya. Jadi setelah anak sudah bisa masuk ke sekolah, di situ kita tidak menjudge bahwa anak itu ini dia salah karena tidak masuk dan tidak ini. Karena di situ siswa juga bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia tidak masuk sekolah itu dia masih bertanggung jawab, masih bisa berkomunikasi dengan kita selaku guru. Oke, Bu Dwi sudah mudah-mudahan dengan apa yang telah Bu Dwi lakukan untuk siswa Bu Dwi agar siswa Bu Dwi bisa masuk ke sekolah kembali. Sekarang kira-kira kalau kita lihat dari skala tadi kan selama 2 minggu ya siswa Bu Dwi tidak masuk. Kira-kira sebelum Bu Dwi melakukan tindakan tersebut, kira-kira ada di angka berapa kira-kira kalau menurut skalanya? Tindakan yang skala siapa Pak nih Pak? Ke siswanya. Kan tadi Bu Dwi sudah misalkan ya Bu Dwi sudah tidak melakukan tindakan seperti itu. Kira-kira apa ada di skala berapa untuk siswa tersebut? Maksudnya Sebelum untuk absensi? Iya, ya untuk absensi, ya seperti itu. Ya kalau melihat dari yang sudah ada, anak ini tidak masuk selama 2 minggu berturut-turut, ya skalanya itu baru 1 Pak Didin. Oh iya. Iya, karena kan memang dia berturut-turut tidak masuk. Oh iya, selama 20 hari ya lumayan. 2 minggu berarti 10 hari Pak. Iya, oh iya, 10 hari. Oke. 10 hari gitu. Tapi saat ujian itu dia mengikuti Pak, sesi ujian itu dia mengikuti. Iya. Oke, ya mudah-mudahan dengan apa yang telah dilakukan dilakukan oleh Bu Dwi, anak-anak anak murid Bu Dwi bisa menjadi motivasinya untuk masuk sekolah kembali. Amin, ya, amin. Ya, mungkin kira-kira ada lagi Bu Dwi yang mau diceritakan? Cukup sudah Pak Didin, terima kasih untuk sharing hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dwi. Membantu saya untuk menemukan gitu kan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih Pak Didin. Ya, sama-sama Bu Dwi.